Baik, pada pelajaran pertama ini kita akan membahas hukum nun, sukun, dan tanwin. Nun, sukun, dan tanwin. Nun, sukun, dan tanwin itu dibagi menjadi 5 bagian. Ada idhar, ada idgham, ada iklab, ada ikhfa. Idgham dibagi menjadi idgham biguna dan idgham bila guna. Jadi nun, sukun, dan tanwin sekali lagi dibagi menjadi ada yang matang 4, ada yang matang 5. Kalau yang tanggal 5 idghamnya dipecah. Idhar, idgham biguna, idgham bila guna, kemudian ikhfa dan iklab. Baik, kita penjelasannya kepada berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas idhar. Idhar itu adalah bacaan ketika nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan huruf alif, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Baik, untuk penjelasannya kita lihat berikut ini. Definisi idhar itu dibaca dengan jelas. Nah, maksudnya jelas gimana? Supaya enak memahaminya, berarti idhar itu nun, sukun atau tanwin, baik fathah tain, kasrah tain, atau dhammah tain, bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Maksudnya jelas apanya? Yang jelas itu nun sukunnya, fathah tainnya, kasrah tainnya, dhammah tainnya dibaca jelas. Atau idhar itu memisahkan bunyi nun sukun atau tanwin dengan huruf idhar, atau huruf tenggorokan. Jadi nampak jelas yang dibacanya. Kita contohkan. Ketemuan huruf alif. Man amana, man amana. Jadi nunnya ini dibaca jelas. Kemudian contoh huruf ha. Min hadid, min hadid. Jadi nunnya ini dibaca jelas. Selanjutnya man khaffat, man khaffat. Yang dibaca mana yang jelasnya? Huruf nun sukunnya dibaca jelas. Kemudian contoh lainnya min alaq, min alaq. Yang dibaca nun sukunnya dibaca jelas. Gha-nya min ghillin, min ghillin. Nun sukunnya dibaca jelas. Demikian contoh dengan huruf ini, huruf ha. Man huwa, man huwa. Jadi dibaca jelas. Jadi huruf-huruf ini harus dihafal. Ketika dia tidak dihafal, maka kita tidak akan bisa membaca saat yang jelas dan saat yang huruf-huruf tidak jelas. Maksudnya dengan dibingungkan kan, atau disamarkan. Baik, demikian. Baik, kita tadi sudah mendengar penjelasan mengenai hukum bacaan idhar. Sekarang kita akan praktekkan langsung kepada bacaan Al-Qur'annya. Semoga ini bisa memahamkan lagi hukum-hukum bacaan idhar, dibaca jelasnya. Baik, kita akan masuk kepada surah An-Nur ayat pertama. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah An-Nur, dan nanti akan dilampirkan di layar kaca. Misalnya yang tidak sempat buka Al-Quran, boleh lihat di layar kaca tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Di sana kita menemukan bacaan idharnya pada kalimat suratun anzalna. Tak marfuthah dhammatain bertemu dengan huruf alif. Suratun anzalna dibaca jelas.
Jadi nanti ketika tanwin bertemu alif baca seperti itu. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Demikian. Lanjut kepada ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat kedua ditemukan tidak bacaan idharnya? Tidak ditemukan. Baik, yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Baik, pada ayat tersebut kita menemukan 2 bacaan idhar. Pada bunyi ta marbutah bertemu dengan alif. Illa zaniyatan aw musyrikah. Illa zaniyatan. Ya, di situ bunyinya. Sama dengan yang mana? Yang kasrah non kasrah tain bertemu huruf alif. Illa zanin aw musyrik. Ya, benar. Lanjutnya kepada ayat yang ke-8. Wa yadra'u 'anha al-'adzab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Bacaan azhar tersebut kita menemukan pada huruf nun sukun dan ketemu ha. Anha. Wa yadra'u anha. Jadi anha nun sukun bertemu ha itu dibaca jelas. Baik, kita lanjutkan ayat ke-10. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Nah, di sana ada bacaan idhar pada kalimat tawwabun hakim. Kenapa bisa dibaca idhar? Karena dhammatain bertemu huruf ha. Benar. Kita lanjutkan sampai lagi ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Nah, di sana kita menemukan itu idzal pada kalimat likulli imri'in minhum. Nun sukun bertemu huruf ha, minhum. Wa alladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Ada 2 bacaan di sana. Pada kalimat minhum, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Diulangi lagi yang tadi sama 'adzabun 'adzim. Ba dhammatain bertemu huruf ain. Adzabun 'adzim. Nah, itu yang pelajaran kita hari ini mengenai idhar. Semoga bisa diulang-ulang lagi pelajarannya, dan nanti ketika menemukan bacaan seperti itu maka harus baca jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.